Itu membuktikan bahwa ajaran guru sejati itu mutlak benar, tidak bisa salah. Oke, paham, paham, paham. Paham ya? Atau orang nipu, coba nipu, jangankan nipu orang lain, nipu diri sendiri aja lo rasanya ndak enak. Nah, itu ajaran guru sejati. Ya, gelisah ya. Iya, gelisah. Nah, kegelisahan itu adalah ajaran dari guru yang sangat nyata. Jadi bukan teori. Kalau teori kan, Bang Denny jangan mencuri ya. Karena kalau mencuri itu kamu akan ditangkap polisi. Nah, itu teori. Tetapi ketika coba dipraktekkan, coba aja nyuri yang gampang, helm, ada helmnya tetangga curian coba. Mau nyuri, belum melakukan, baru merencanakan aja, itu sudah gemetar, sudah ndak enak rasanya. Lah, rasa nggak enak, itu dialami oleh semua manusia. Ketika baru mau mencuri, baru mau korupsi, baru berencana, itu rasanya sudah nggak enak. Nah, rasa nggak enak, ini adalah ajaran dari guru sejati yang tidak bisa salah. Karena rasa nggak bisa bohong. Rasa tidak pernah salah dan tidak bisa salah. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Halo Bang Frans Donald. Halo. Selamat sore. Apa kabar ini Bang Frans? Halo, selamat sore menjelang malam. Baik-baik. Wah, di mana nih kok kelihatan awan-awan gitu itu? Saya lagi ini Bang, lagi menikmati hidup saya Bang. Waduh, mantap. Lagi menikmati hidup. Ya kan ciptaan Tuhan begitu indah gitu loh Bang di dunia ini. Jadi kan saya juga jalan-jalan karena ini. Kalau di kota saya Bang, di Sampit, di Kalimantan Tengah ini kan, nah ini ada terowongan Nurpataya ini Bang. Ada apa? Terowongan apa? Oke, sebentar. Sebentar. Mas Denny ya, Mas Denny. Saya ini saya rekam ini ya. Tak rekam. Boleh. Jadi sebelumnya nanti mungkin bisa saya tampilkan di YouTube ya. Jadi ini saya perkenalkan dulu teman-teman. Nanti kalau ini video ini tampil di YouTube, ini Mas Denny ini Mas Denny ini salah satu sahabat kita, saudara kita ya, yang tinggalnya di Kalimantan ya. Di Kalimantan dia juga ada channel YouTube-nya nih teman-teman. Channel YouTube-nya namanya Sahiden Management ya. SAHIDEN. SAHIDEN. Sahiden Management ya. Jadi teman-teman nanti bisa, kalau berkenan silahkan mampir di subscribe ya. Di situ ada channel YouTube yang tentang seni ya. Ada musik ya. Karya-karya seni yang cukup bagus. Oke, lanjutkan Mas Denny. Gimana? Ini lagi menikmati hidup, ini keren ya. Lagi menikmati hidup di daerah mana ini? Posisi sekarang? Di Kalimantan Tengah Bang, tepatnya di kota Sampit Bang. Di Sampit, Kalimantan Tengah. Oke, lanjut. Ini tak soalnya. Ya, jadi kan. Itu ada apa itu? Gimana ya? Kok kayak belakang itu apa itu? Ini di stadion Bang. Jadi kita punya kayak tempat stadion itu ya kayak buat olahraga atau apa. Jadi kan kebetulan saya suka jalan kaki gitu kan Bang. Oh iya. Kalau misalkan sore sambil olahraga ya, sip. kita cari udara segar gitu lah Bang. Sip. Nah jadi ini gimana Bang, ngobrol kita ini juga ada beberapa hal yang perlu saya sharingkan sih sama Bang Frans gitu loh. Oke, silakan. Ya mungkin gini Bang, biasanya kan untuk sebagian orang mungkin bingung apa sih menikmati hidup itu gitu kan. Biasanya kan orang kayak stres gitu Bang terhadap kehidupan. Kayak gimana terlalu gimana ya, mikir dunia itu tuh seolah-olah kayak berat banget gitu loh Bang. Nah, ya itu gimana menurut Bang Frans itu? Iya. Oke, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi semua itu terjadi karena kesalahpahaman saja
Ya, jadi kabar baiknya buat semua, buat Mas Denis Ya. dan teman-teman bahwa Ya. persepsi atau perspektif atau pandangan orang yang mengatakan atau merasakan atau mengira atau mengasumsikan bahwa hidup ini berat, penuh penderitaan ya. Itu sebenarnya adalah orang-orang atau jiwa-jiwa yang masih tertipu oleh angan-angannya sendiri. Ya, tergarap atau Gimana itu, Bang? jadi itu adalah dialami ya. Orang yang masih merasa hidup ini penuh penderitaan adalah orang-orang yang masih belum kenal hakikat dirinya, ya, belum kenal siapa dan apa jati dirinya. Ya. Gitu ya, Bang ya. Ya. Di beberapa video terdahulu pernah saya sampaikan ya. Jadi hakikat Mas Denny ya, Mas Denny lahir ke dunia ini kan dengan kendaraan atau perantaraan sperma dari bapak, ketemu ovum dari ibu, ya. Kemudian dibentuk dengan 4 unsur alam, ya, yang dimakan oleh ibu, ada di padi, di sayur mayur, buah-buahan, sampai membentuk tulang, sumsum, darah, daging, otot, rambut, kulitnya Mas Denny, kemudian sampai menjadi manusia. Ini sebenarnya hakikatnya Mas Denny, ini hakikat kita semua itu hanya diberi alias menerima. Kemudian begitu kita lahir ke bumi ini, di atas bumi, di bawah matahari, kita ini sebagai tamu semesta. Tamu agung, tamu yang mulia. Ya. Jadi kita tidak, hakikat kita bukan pemilik, ya, tapi hakikat kita adalah tamu. Yang diberi fasilitas. Kayak Mas Denny sekarang lagi di lapangan itu kan? Di Kalimantan. Di lapangan, Pak. Sebelum Mas Denny lahir jadi manusia, apa susah-susah bikin pulau Kalimantan? Karena nanti saya setelah dewasa akan pergi ke Kalimantan. Jadi sebelum lahir susah-susah bikin pulau, bikin lapangan, bikin Kalimantan. Kan enggak? Semua sudah disediakan. Sudah disediakan, tinggal menikmati. Iya, tinggal menikmati. Nah, biasanya orang itu menganggap hidup ini adalah sulit, penderitaan ya. Karena sejak kecil pikirannya terdoktrin atau kemakan dogma-dogma yang salah, yang keliru. Seperti kita diajarkan misalkan di sekolah, Denny, kamu harus rajin ya. Rajin belajar karena hidup ini keras, hidup ini susah. Hidup ini adalah perjuangan. Nanti kalau sudah besar, hidup itu susah, hidup itu sulit. Nah, tanpa kita sadari, banyak orang yang dogma-dogma itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya, sehingga begitu seyakin-yakinnya bahwa hidup ini sulit, hidup ini susah, hidup ini berat, hidup ini penuh penderitaan. Oke, ya. Sehingga itu yang diyakini. Maka ketika sudah besar atau remaja atau dewasa, tidak lagi bisa merasakan berkat-berkat atau anugerah yang terus diberikan oleh semesta. Karena di mindsetnya sudah, pokoknya hidup ini sulit, pokoknya hidup ini susah. Nah, terus muncullah dogma-dogma penghiburan dari agama-agama palsu ya, yang mengatakan hidup ini memang susah, hidup ini memang harus sulit. Nanti kamu akan bahagia kalau sudah mati, setelah masuk surga. Jadi tidak apa-apa hidup ini susah. Dunia ini memang penuh kesulitan. Jadi nggak usah mikirin dunia. Mas Denny nggak usah rajin kerja, nggak usah menikmati dunia. Yang penting ibadah aja. Nggak apa-apa. Yang penting nanti matinya masuk surga. Nah, itulah tipuan-tipuan dunia. Kira-kira gitu, Mas. Oke, jadi saya udah nangkep sih dari penjelasan Bang Frans tadi, juga menarik gitu. Berarti artinya gini ya, Bang ya. Jadi mungkin orang tuh belum mengenal dirinya tadi ya, poin pertama. Ya, yang kedua, dan orang masih belum bisa menikmati hidup mungkin karena terdoktrin gitu, Bang ya. Dari kecil mungkin udah doktrinnya udah nggak tepat gitu. Nah, jadi boleh dong, Bang, mungkin caranya gimana gitu, Bang, supaya mungkin teman-teman kita yang lain tuh bisa mengenal dirinya dan bisa lebih menikmati hidup tuh. Itu caranya seperti apa sih, Bang, supaya bisa gitu? Mungkin Bang Frans bisa jelaskan. Iya. Caranya yang dibutuhkan gampang banget ya. Hanya kesadaran. Ya.
menyadari. Ya, jadi cara yang bisa segera dipraktekkan adalah lebih banyak setiap hari itu mempelajari, memeriksa kehidupannya. Ada kata-kata yang bagus dari Sokrates ya, yang mengatakan bahwa hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Wih, itu gimana Bang maksudnya? Nah, Menarik jadi tuh gini. kata-katanya tuh, Bang. Hidup yang tidak diperiksa itu ibaratnya Mas Denny ini mau tadi berangkat dari rumah, nggak diperiksa motornya, bensinnya ada apa enggak. Itu naik motor apa naik motor ya. Terus helmnya masih layak pak. Helmnya masih layak pakai enggak? Motornya bannya masih ada isi anginnya enggak? Bensinnya ada enggak? Itu businya hidup enggak? Mesinnya rusak enggak? Kalau enggak diperiksa, maka enggak layak dijalani, enggak layak dinaiki itu motor. Karena sangat berbahaya. Nah, itu ilustrasi ya. Nah, demikian juga kehidupan kita yang tidak kita sadari, kalau orang Jawa bilangnya tidak mengerti sangkan paraning dumadi. Tahu-tahu lahir jadi bayi, jadi anak-anak nggak ngerti. Saya ini dilahirkan atau dihadirkan oleh semesta ke muka bumi di bawah matahari ini untuk apa? Nggak tahu. Wes pokoknya melakuai, jalan aja. Tiap hari gitu terus. Bangun pagi, siang stres, sore stres, cari penghiburan, malam-malam tidur, bangun pagi gitu lagi. Tanpa mengerti sangkan paraning dumadi, atau nggak ngerti untuk apa dihadirkan, ya. Dan atau gini, dari mana aku berasal, itu kan sangkan paran ya. Untuk apa aku dihadirkan dan kemana aku akan kembali. Jadi ini dulu yang harus dipahami. Nanti kalau sudah dipahami, nanti berikutnya tuh tinggal jalan aja. Jadi cara yang harus dilakukan adalah menyadari. Menyadari. Jadi nggak aneh-aneh mas. Nah ini satu kunci. Bagaimana? Sebenarnya simpel aja ya Bang ya sebenarnya. Simpel banget. Makanya ini kalau saya katakan, kalau pakai istilahnya Al-Quran atau kitab suci dikatakan Al-Quran berisi kabar gembira. Nah, saya mengutip ya. Ini kabar gembira betul-betul. Ya. Yes. Jadi simpel sekali. Hidup ini sangat simpel dan sederhana ketika kita menjalaninya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan hakikat kita. Ikan ya, ikan itu diberi kemampuan berenang, dia tidak usah berusaha keras karena memang dia bakatnya di situ. Monyet untuk bergelantungan dan bisa teriak-teriak loncat pohon satu ke pohon lain itu dengan gembira ria, tidak perlu susah payah. Karena memang dia fitrahnya, kodratnya sebagai monyet. Tetapi ketika monyet dipaksa untuk berenang jadi seperti ikan lumba-lumba, mungkin 1-2 hari dia akan mau nyoba berenang dari kecil ya. Tapi hari-hari berikutnya dia akan stres dan merasakan hidup ini berat. Bahkan monyet itu bisa-bisa bunuh diri kalau dipaksa berenang terus. Nah, Iya. jadi orang yang merasakan hidup ini adalah penderitaan, ini pasti mas. Orang itu sedang tidak menjadi dirinya sendiri. Pasti. Ini hukum pasti. Jika hari ini Bang ya, mungkin dia lebih ngikutin orang atau pengen jadi kayak orang mungkin ya Bang ya. Iya. Jadi dia kehilangan jiwanya. Kehilangan jati dirinya. Tidak tahu siapa dirinya. Sehingga hidupnya nggak happy. Dia kemakan oleh ilusi pikirannya, ingin menjadi seperti orang lain, ingin menjadi seperti harapan orang tuanya, ingin menjadi seperti kata guru-gurunya di sekolah, ingin menjadi seperti iklan-iklan yang ada di media-media. Intinya ingin menjadi orang lain. Saya pasti menderita. Pasti itu. Benar. Ya. Keinginan juga. Saya tambahin sedikit ya, Bang Denny ya. Nah, benar. Banyak orang merasa menderita karena keinginan. Keinginan yang liar. Ya. Ingin menjadi begini-begini ya. Maka ada, nih Bang Denny pasti tahu nih, sebagai Sahiden Manajemen pecinta musik Indonesia ya. Pasti tahu lagunya Om Iwan Fals yang judulnya apa itu? Pokoknya ada syairnya begini. Keinginan adalah sumber penderitaan. Ingat nggak? Ya, tahu aja Bang. Tahu ya, ada lagu itu ya. Jadi Ya. banyak orang juga masih salah paham tentang keinginan. Ya, dianggapnya keinginan itu adalah sumber penderitaan.
Nah, ini salah satu ajaran yang disampaikan oleh dogma-dogma tertentu, doktrin-doktrin tertentu, ya, mengajarkan bahwa manusia harus harus menghilangkan keinginannya, harus mematikan keinginan, memusuhi keinginan, mematikan keinginan, menghilangkan keinginan. Dan banyak orang ratusan tahun yang lalu, bahkan dari ribuan tahun yang lalu berusaha menghilangkan keinginan. Ada yang bertapa, ya meditasi, bertapa, puasa ya. Puasa buat apa? Untuk menghilangkan keinginan. Ini semua salah kaprah, Mas. Salah kaprah. Dan banyak orang tidak berhasil. Ya. Jadi begini, saya jelaskan pelan-pelan ya. Benar. Sebagaimana Bang Denny dan saya dan semua manusia, kita hadir, diberi, dikasih atau menerima saja. Jadi hakikat kita ini kan penerima, bukan pencari, bukan pengejar, apalagi pejuang, bukan. Hakikat kita sebagai anak-anak semesta, sebagai putra-putri semesta. Kalau bahasanya Alkitab, anak-anak Allah ya. Anak-anak cahaya. Allah itu adalah semesta. Allah itu adalah cahaya. Allah itu adalah terang ya. Jadi hakikat kita sebagai anak-anak terang yang sangat dicintai oleh semesta. Kita hanya menerima. Nah, begitupun dengan keinginan. Ya. Keinginan itu kan tiba-tiba muncul, diberikan begitu saja, Bang Denny. Betul ya? Tiba-tiba ada keinginan. Kan kita tidak pernah merencanakan. Aku akan membuat keinginan. Kan nggak bisa. Keinginan itu kan muncul begitu saja. Nah, kekeliruan fatal banyak orang adalah ketika keinginan itu muncul, ya, baik keinginan yang dianggap baik maupun keinginan yang dianggap buruk atau jahat atau kurang ajar atau nakal ya. Keinginan itu kan sifatnya macam-macam ya. Ada yang kurang ajar, dia seperti tamu yang tidak pernah diundang tiba-tiba datang. Tapi ada yang baik ya, keinginan ada yang baik, ada yang mulia, ada yang enak, ada yang menyenangkan. Tapi tidak sedikit keinginan yang kurang ajar dan dia sudah kurang ajar, ngajak teman-temannya yang nakal-nakal juga. Ya, banyak keinginan-keinginan tuh ya. Nah, tetapi intinya apapun keinginan itu, ya, dia datang begitu saja atau dia hadir begitu saja dalam benak kita, dalam kehidupan kita. Kesalahan orang adalah berusaha mengusir keinginan itu, kemudian mematikan keinginan itu atau menghilangkan keinginan itu dari hidupnya. Ini kesalahan yang fatal. Padahal keinginan itu datang begitu saja tanpa kita undang. Nah, harusnya yang sebetulnya harus kita lakukan ketika ada keinginan adalah kita serahkan atau kita lepaskan, kita bebaskan, dirilis ya. Keinginan datang, misalkan Bang Denny, tiba-tiba muncul keinginan, aku pengen punya pacar yang cantik, baik hati, tidak sombong, gitu ya. Misalkan ya contohnya ya. Aku pengen punya jodoh yang baik, yang tidak sombong. Itu kan keinginan. Ini contoh keinginan. Maka yang harus dilakukan adalah bukan bertapa di bawah pohon tomat atau bertapa di gua atau berpuasa Senin Kemis atau puasa 40 hari 40 malam atau berdoa minta-minta, bukan. Tapi yang harus dilakukan adalah begitu keinginan itu muncul, saya pengen punya jodoh, kalau cewek saya pengen punya jodoh suami yang tampan, yang sesuai dengan jodohku, saya pengen punya istri atau perempuan yang sesuai dengan jodohku gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah bebaskan dan lepaskan atau serahkan kembali keinginan itu kepada semesta. Karena keinginan itu kan milik semesta. Bisa dipahami ya? Keinginan itu berasal dari semesta, dihadirkan dalam benak atau pikiran kita atau hati kita. Maka sikap yang harus kita lakukan adalah kita melepaskan. Lepaskanlah keinginan itu, kembalikan kepada semesta. Dan biarlah semesta yang mengurusnya. Jadi misalkan Bang Denny pengen punya jodoh yang baik. Tiba-tiba datang keinginan tuh, loh kok aku pengen punya cewek yang baik ya. Kembalikan kepada semesta. Semesta. Aku lepaskan keinginan ini kepada semesta.
dan terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Ya, nah semesta itu urusannya semesta. Itu bukan hak kita, bukan jadi keinginan yang muncul dalam hidup kita itu sama sekali bukan tanggung jawab kita, Mas. Karena Mas Denny tidak pernah ikut membuat keinginan. Jadi jangan merasa bertanggung jawab. Jangan kita mengambil alih haknya Tuhan, merasa, wah ini tanggung jawab saya. Saya harus mengejar keinginan. Saya harus memperjuangkan keinginan. Ini yang membuat penderitaan. Yang betul, keinginan harus dilepaskan, dirilis, ya, diserahkan kepada semesta. Biarlah semesta atau Tuhan yang mengurusnya. Itu urusannya Tuhan. Itu urusannya semesta. Nah, nanti jika keinginan itu memang cocok atau baik bagi Mas Denny, pasti dikabulkan atau diberikan pada waktu yang sangat tepat. Tidak mungkin salah alamat. Jodoh yang terbaik yang sudah disediakan oleh semesta untuk Bang Denny atau untuk Mas Denny, tidak mungkin salah alamat kesasar ke orang lain. Nggak mungkin. Ya. Apapun bentuknya itu. Mas Denny punya keinginan apa, pekerjaan juga. Aku pengen punya pekerjaan yang sesuai dengan hobiku. Ya. Tidak perlu dikejar, tidak perlu dicari. Yang ada adalah lepaskan, serahkan kepada semesta. Nanti semesta akan memberikannya. Tepat di waktu ketika Bang Denny sudah siap, sudah tepat waktunya, pasti datang. Tidak mungkin salah orang, tidak mungkin salah alamat. Pasti diberikan. Nah, harusnya sikap kita terhadap keinginan begitu. Nah, sehingga keinginan itu sama sekali tidak jadi penderitaan. Tapi ketika keinginan muncul, kemudian kita berusaha mengejar, memperjuangkan, mencari loh. Itu bukan urusan kita, kok kita ikut cawe-cawe. Kok kita ikut campur. Maka jadilah penderitaan. Banyak orang hari ini menderita karena mengejar keinginan. Dan ingat ya, keinginan itu kan sifatnya ada yang nakal ya Bang Denny. Nakal dan dia kadang-kadang manipulatif. Manipulatif begini. Ya. Jadi pertama tadi saya ingatkan, keinginan ada yang mulia, ada yang murni, ada yang suci, ada yang enak ya. Tapi tidak sedikit keinginan yang agak kurang ajar dan nakal. Nah, salah satu keinginan yang nakal dan kurang ajar ini biasanya mereka itu manipulatif. Dia berkedok kebutuhan. Bang Denny sekarang motornya apa? Kenapa Bang? Bang Denny sekarang motornya apa? Saya mau kasih contoh. Motornya motor biasa aja Bang, motor Jupiter tadi. Jupiter ya, Jupiter Yamaha. Ya. Motor Jupiter Yamaha setahu saya itu motor sangat bagus, bandel, mesinnya kuat, mantap, diajak jalan-jalan mungkin nyebrang Kalimantan Jawa pun sangat kuat kalau ganti olinya teratur ya. Tetapi tiba-tiba Bang Denny ketempelan sebuah keinginan. Motor ini harus ganti Yamaha yang seri terbaru. Seri terbaru harga 40 juta atau 50 juta. Ya. Nah, itu salah satu contoh keinginan yang nakal. Dia berkedok gini. Ini kebutuhan Bang Denny. Bang Denny membutuhkan motor yang baru dengan harga yang mahal. Padahal itu hanya keinginan yang nakal. Itu bukan betul-betul kebutuhan. Ya. Tetapi iklan-iklan memberitahu kita hidup ini harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi motor harus selalu baru. Akhirnya orang kemakan oleh keinginan-keinginan yang berkedok kebutuhan. Padahal itu bukan kebutuhan. Kebutuhannya Bang Denny hanyalah motor. Tetapi keinginan yang nakal mengubah seolah-olah itu kebutuhan. Motor harus bermerek yang terbaru. Semuanya harus yang terbaru. Nah, itu salah satu keinginan yang nakal ya. Dia bukan kebutuhan tapi dia ngaku-ngaku sebagai kebutuhan. Nah, satu hal yang harus kita yakini, kita pahami bahwa kalau betul-betul Bang Denny itu kan tamu. Kita datang ke semesta ini sebagai tamu yang agung, tamu yang mulia. Maka kita sebagai tamu, kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul mendasar bagi kita pasti dicukupi oleh semesta. Tidak mungkin tidak. Oke, Bang. Ya, jadi kalau sekarang Bang Denny diberi motor apapun yang merek, itulah yang sudah diberikan oleh semesta. Itu sudah tepat dan itu terbaik untuk saat ini. Yes. Ya, itu sudah sangat berlebihan sebenarnya kalau kita bandingkan Jupiternya Bang Denny dengan
500 tahun yang lalu orang masih naik sapi, naik kuda ya. Ya, motor ini sudah mewah, sudah lebih, sudah berlebihan. Ya, Udah jadi canggih lah ya. sudah canggih. Ya, tapi orang kadang tertipu oleh angan-angannya yang keinginan-keinginan yang manipulatif tadi. Nah, caranya kembali seperti yang saya sampaikan tadi. Lepaskan, kembalikan ke semesta. Tiba-tiba, wah, saya pengen tetangga saya punya apa itu? Honda yang terbaru harga 70 juta. Saya kepengen. Nah, lepaskan kepada semesta. Kembalikan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang maha baik, yang maha bijaksana, semesta yang maha bijaksana, pasti akan menunjukkan kepada Bang Denny. Dengan caranya yang begitu indah memberitahu, Denny, anakku tercinta. Sesungguhnya kamu sama sekali tidak membutuhkan itu. Yang kamu butuhkan bukan yang mahal, yang mewah, tapi yang nyaman, yang asik, dan yang nikmat. Jadi aku tidak akan memberikan barang-barang yang mahal dan mewah buat kamu. Tetapi aku akan cukupkan kamu dengan hidup yang sederhana. Karena kesederhanaan akan membuatmu menjadi bijaksana dan sangat gampang menikmati kehidupan. Kalau dikasih yang mahal-mahal, kalau dikasih yang motor mahal, keserempet orang aja di jalan, kamu bisa marah. Kamu bisa stres, nggak bisa tidur. Nah, ya, contohnya seperti itu. Luar biasa banget nih Bang penjelasannya ya, kalau menurut saya pribadi Bang ya. Jadi yang saya tangkap itu sekali lagi ya Bang ya, ini kan obrolan kita hari ini, apa yang diwartakan oleh Bang Frans ini kan kalau menurut saya pribadi ini sangat positif sih Bang ya, terutama buat saya pribadi ya, mudah-mudahan juga bermanfaat buat banyak orang gitu ya Bang ya, mudah-mudahan gitu ya. Nah tapi kan gini Bang, kadang-kadang kan apa yang kita sampaikan baik, apalagi kalau Bang Frans ini kan selalu menyampaikan sesuatu yang positif gitu. Jadi belum tentu orang itu menerimanya gitu ya. Itu sebenarnya tergantung orang aja ya Bang ya. Kita juga nggak bisa maksa orang tuh harus setuju kan gitu. Itu sih. Jadi sekali lagi kan obrolan kita hari ini kan niatnya baik ya Bang ya, memberikan informasi yang positif itu aja. Nah cuman ini menarik sih Bang. Ini sebelum kita kayaknya nanti kita lanjut lagi di next, di mungkin kita pembahasan di waktu lain kali gitu. Iya. Siap. Mungkin kita sebelum kan gitu ada pertanyaan nih Bang. Nah tadi kan udah dijelaskan oleh Bang Frans. Jadi sekali lagi ini kan apa yang kita obrolkan hari ini kan belum tentu orang lain setuju gitu ya Bang ya. Jadi itu kan urusan masing-masing orang aja. Cuman kan pada dasarnya apa yang kita obrolkan ini kan positif ya Bang ya. Iya. Jadi ini kan saya sambil baca-baca di YouTube tuh kemarin Bang Frans tuh bikin konten tuh kan menarik gitu. Nah ini saya ada, sebelum kita closing statement nih ada satu komentar dari orang gitu kan di channel YouTube-nya Bang Frans. Nah jadi nanti sebelum closing statement ditanggapi sedikit, habis itu kita langsung closing statement. Mungkin kita bisa lanjut di part kedua mungkin nanti ya kalau kita masih diberi kesempatan lagi. Nah ini ada yang komen ya Bang, jadi saya bacakan ya Bang komenannya ya. Iya silakan. Di video yang apa? Kemarin di channel YouTube-nya Bang Frans tuh kayak gini. Di video yang apa? Di video yang ini, yang terakhir, yang Bang Frans yang terakhir yang bareng Mbak Yiyi itu ya, yang siapa sih gurunya Bang Frans Donald? Oh iya. Waktu Bang Frans bahas agama dan gurunya siapa? Iya. Bareng Mbak Yiyi. Jadi ada yang komen ini ya. Gimana komentar? Saya sebutin ya. Iya. Ini komennya gini Bang, gurunya si penyesat, tentu saja sang murid dan pengikut lainnya ikut tersesat dan bahkan ikut menyebarkan kesesatan. Waspadalah dan semoga segera bertobat serta mengikuti dan mengimani kebenaran sesungguhnya. Nah itu ada yang komen seperti itu. Jadi boleh ditanggapi dulu Bang. Oke ya, pertama-tama kita ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah memberikan tangannya untuk mengetik komentar itu ya, apapun komentarnya. Nah, saya belum mengkonfirmasi komentar itu menuduh yang disebut sebagai guru penyesat itu apakah sebagaimana yang sedang saya sampaikan atau dia sedang mengkritik guru-guru lain atau orang-orang yang ngaku-ngaku guru ya, sebagai ustadz, sebagai ulama, sebagai pendeta ya, atau ditujukan kepada saya ya, kita belum tahu itu ya Mas Denny ya. Ya belum tahu. Nangkep ya. Tetapi apakah guru itu sesat atau tidak ya, itu bisa dikonfirmasi dari
fakta dan realitas. Ya. Jadi kalau saya di video itu menyatakan bahwa guru sejati saya adalah yang mengajari. Misalkan saya beri contoh, yang mengajari ikan berenang. Itu kan nyata, kenyataan. Ya. Yang mengajari sapi kalau berbunyi suaranya mo. Kalau kucing meong. Itu kan jelas-jelas nyata. Nah, jadi kalau ada orang yang menganggap kalau seandainya komentar itu ditujukan untuk mengkritik saya ya. Kalau seandainya ya, atau kita belum tahu apakah itu untuk mengkritik guru-guru manusia ya, yang menyebut diri sebagai pendeta atau pastor atau ustadz atau guru agama, atau memang ditujukan untuk saya ya. Ini gampang ujinya. Diujikan aja kepada alam semesta, kepada kenyataan, kepada fakta. Ya. Jadi guru sejati yang saya beritakan ini bukan konsep, bukan teori, bukan katanya. Bukan ceritanya, bukan menurut si A yang diberitahu si B, dari si C, sanatnya dari D, E, F, G, bukan. Tapi guru yang saya beritakan adalah yang bisa diuji, bisa dikonfirmasi, bisa diverifikasi oleh siapapun. Saya beritahu, guru sejati itu ada di setiap diri kita. Yang memberitahu kita, jika mencuri itu tidak boleh. Contoh ya, guru sejati itu memberitahu kita, mencuri itu tidak baik. Buktinya, coba aja, cobaan kamu mencuri. Nyuri aja, coba sandal di masjid, coba nyuri yang kecil-kecil aja. Pasti rasanya ndak enak, rasanya bingung, rasanya malu, dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa ajaran guru sejati itu mutlak benar, tidak bisa salah. Oke, paham. Paham ya? Atau orang nipu, coba. Nipu, jangankan nipu orang lain. Nipu diri sendiri aja loh, rasanya ndak enak. Nah, itu ajaran guru sejati. Gelisah ya. Iya, gelisah. Nah, kegelisahan itu adalah ajaran dari guru yang sangat nyata. Jadi bukan teori. Kalau teori kan, Bang Denny, jangan mencuri ya. Karena kalau mencuri, itu kamu akan ditangkap polisi. Nah, itu teori. Tetapi ketika coba dipraktekkan, coba aja nyuri yang gampang, helm, ada helmnya tetangga curian coba. Mau nyuri, belum melakukan, baru merencanakan aja, itu sudah gemetar, sudah ndak enak rasanya. Lah, rasa ndak enak, rasa nggak enak, itu dialami oleh semua manusia. Ketika baru mau mencuri, baru mau korupsi, baru berencana, itu rasanya sudah nggak enak. Nah, rasa nggak enak, ini adalah ajaran dari guru sejati yang tidak bisa salah. Karena rasa nggak bisa bohong. Rasa tidak pernah salah dan tidak bisa salah. Jelas ya? Benar. Terus Bang Denny, tiba-tiba di jalan ada orang tua, bapak-bapak minta. Udah tua atau ibu-ibu tua, kasihan gitu ya, kelaparan, minta makan. Bang Denny tergerak hatinya, pengen memberi. Jadi guru sejati ngasih tahu itu. Denny kalau disuarakan, tapi dengan bahasa roh ya, bahasa rasa ya. Tapi seandainya disuarakan, kalau seandainya kita suarakan bilang, ayo anakku, Denny yang baik, itu ada orang tua minta makan, perlu uang sedikit, kasihlah uang 5.000 aja atau 10.000 atau beliin nasi. Kemudian Bang Denny ikuti kata-kata guru sejati. Pasti Bang Denny akan merasakan rasa yang enak, yang nikmat. Karena sudah menolong orang itu. Nah, itulah bukti bahwa ajaran guru sejati itu benar. Ketika kita disuruh menolong dan kita lakukan, ya, ketika kita disuruh menolong dan kita lakukan apa yang diperintahkan guru sejati, langsung rasanya dapat dirasakan. Benar. Bukan teori lagi. Kalau cuma tulisan, misalkan saya buat kitab atau tulisan. Kalau kamu rajin menolong sesama, suka memberi minum tumbuhan, memberi minum binatang, ya, menjaga kelestarian alam, kamu akan merasakan nikmat. Itu kan tulisan, teori. Tetapi itu akan menjadi kebenaran jika sudah dilakukan. Nah, ajaran dari guru sejati, ini kalau di Jawa disebutnya, ngilmu kui kelakone kanthi laku, atau ngilmu kui tinemune kanthi laku, ya.
Ilmu itu menjadi fakta, menjadi kebenaran jika sudah dilakukan. Lah, ajaran Iya bang, apa? dilakukan dan terbukti gitu ya. Iya. Maka disebutnya kasunyatan. Kamu berbuat baik, kamu berbuat nolong orang miskin, itu rasanya nikmat. Itu kan teori. Yes. Nah, itu tidak akan jadi kebenaran sebelum sampai dilakukan. Kalau sudah dilakukan, mau orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang, orang Australia, orang Arab, orang Jawa, orang Bali, orang Madura, orang Kalimantan, semua akan mengalami rasa yang sama. Nikmatnya memberi, nikmatnya bersedekah, nikmatnya menolong sesama, menolong binatang, menolong tumbuhan. Nikmat sekali. Nah, itu nyata. Kira-kira gitu, Bang Den. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Paham banget bang penyampaian kita hari ini ya. Thank you Bang Frans ya. Penyampaiannya cukup mudah dimengerti dan sangat ini sih bang, sangat positif sih bagi saya. Itu sih bang. Jadi ya mudah-mudahan next kita bisa bahas lagi ya bang ya. Siap. Kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Oke. Ya, karena mungkin waktu kita singkat kan Bang Frans tadi kan mau ada acara ya katanya jam 6 ya. Ini udah hampir Iya. jam 6 bahkan ya. Saya jam 6 mau live di TikTok nanti. Oke. Jadi kan mungkin kita next kita bisa lanjut lagi ya. Siap. Mungkin di part 2 nanti kita bahas apa segala macam. Nah itu kan jadi saya kemarin juga punya project tuh bang. Saya lagi garap project kan, punya lagu tentang temanya tentang sebuah kematian gitu ya. Jadi mungkin kita nanti bisa bahas itu apa gitu ya kan. Itu lagunya ada di YouTube. Kenapa? Lagunya sudah ada di ada. Sahiden Manajemen. Silakan diinformasikan. Kasih informasi yang lengkap teman-teman biar bisa mampir langsung ke channel Sahiden Manajemen, kemudian cari di video yang lagunya itu. Apa judulnya? Judulnya tentang RIP bang, tentang RIP. Jadi tulis saja tentang, habis itu RIP tulis saja RIP gitu kan. Ya. RIP itu rest in peace kan, itu kan kematian gitu. Jadi Sip. saya itu di situ bercerita tentang kematian gitu. Jadi bahwa kita hidup ini kan memang semua orang bakal mati itu sih bang. Jadi itu siap. menurut saya gitu. Jadi kita bikin lagunya kemarin dan mungkin nanti Bang Frans juga dengerin bisa gitu kan. Siap. Juga. Nah, jadi mungkin kalau itu siapa tahu bisa jadi tema kita sih bang. Mungkin next kita bahas tentang kematian itu seperti apa gitu kan. Oke. Ya itu aja sih bang. Siap ya. Jadi thank you Bang Frans ya, informasinya dari Bang Fransnya. Tadi infonya banyak. Ya mudah-mudahan kita sehat selalu bang. Mungkin ada kata-kata terakhir bang sebelum kita tutup nih. Ya. Tetap semangat, itu aja ya. Semoga segala makhluk, baik yang kelihatan atau yang skala maupun yang niskala atau yang nggak kelihatan, baik yang berwujud leluhur kita, tumbuh-tumbuhan, saudara kandung kita ya, tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan itu kan saudara kandung kita. Wong bahan baku kita kan dari padi, dari mangga, dari sayur ya. Jadi semua makhluk berwujud tumbuhan maupun binatang-binatang, baik binatang yang sudah merelakan berkorban hidupnya untuk melanjutkan kehidupan kita, seperti sapi, kambing, ayam, ikan-ikan di laut ya, yang kita makan ya, yang nyawanya harus berkorban demi kehidupan kita, maupun makhluk-makhluk yang berwujud manusia. Semoga semuanya berbahagia. Itu aja. Amin. Bang, informasinya. Mungkin ini bang, ini kan lagi musim-musimnya, sorry ya. Iya. Ini kan lagi musim-musimnya pantun nih bang. Nah jadi kayaknya saya mau minta Bang Frans nih kayaknya tutup pakai statement pantun gitu kan. Wah, saya belum terbiasa berpantun. Bang anu aja, Bang Denny aja yang dikasih pantun. Kalau saya harus mikir dulu nanti. Ya, oke. Jadi saya ada pantun sedikit sih buat Bang Frans untuk silakan. Statement pada hari ini ya. Jadi pantunnya simpel aja gitu ya kan. Jadi nggak panjang, sederhana aja. Jadi pantunnya kurang lebih kayak gini Bang Frans. Pergi ke pasar, membeli semangka. Asik. Jangan lupa selalu berbahagia. Asik. Karena kita ini sama-sama saudara, jadi kita harus sama-sama menjaga dan selalu berbahagia. Gitu aja. Cakep. Mantap. Thank you ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Oke. Thank you. Sip. Oke ya teman-teman, itu tadi telepon ya. Jadi tadi sebelumnya sekitar jam 3 atau jam 4 Bang Denny ngontak lewat WhatsApp, bilang mau telepon ya. Terus dia bilang kalau mau dibuat konten juga bisa Bang Fran ya. Maka tadi begitu dia mau nelpon, langsung saya rekam ya teman-teman. Dan
Akhirnya ini menjadi video yang bisa kita bagikan juga di channel Warta Kabar Baik. Oke ya teman-teman, sekian dulu pada kesempatan ini. Terima kasih buat Bang Denny sekali lagi di Sampit, Kalimantan ya. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain. Seperti biasa, jika sahabat-sahabat ada yang merasa video ini baik untuk dibagikan kepada sanak, family, teman, andai, tolan, tetangga, silahkan bagikan videonya. Semangat!